Dan hebatnya ya buktinya sekarang Hasim disuruh dan diridhoi, yang nyuruh orang sekelas Syekhuna Halil, beres, pasti ikut menjaga dan yang merestui gitu. Kalau nggak disuruh ya seperti ini, meskipun lahir duluan. Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip aswaja. Apa itu aswaja? Singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi prinsip akidah aswaja. Banyak orang mengatakan aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak paham apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih akidah aswaja itu, nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamasuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnati wal jamaah. Jadi harus digarisbawahi, memang orang Wahabi Salafi sekarang mengidentifikasi dirinya, menyematkan dirinya ahli sunnah, tapi tanpa jamaah. Mungkin dia merasa juga tidak berani mengatakan ahli sunnah wal jamaah langsung begitu. Kenapa? Karena kalau dilihat hakikatnya apa yang diajarkan justru tidak mengarah kepada wujudul jamaah, wujudul ittihad, wujudnya kesatuan, wujudnya kekompakan, kolektivitas. Dengan munculnya konsep yang mereka usung isyraq atau tasyrik, kemudian membid'ahkan, takfir dan lain sebagainya, itu sehingga muncul kegaduhan. Artinya kalau kita lihat bahwa konsep dalam beragama atau ajarannya mereka cenderung ofensif, yaitu menyerang orang lain, menyerang kelompok lain dengan tuduhan-tuduhan yang mereka sematkan kepada kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Sementara perbedaan itu kan lumrah-lumrah saja, apalagi persoalan furu'iyah. Selama pada persoalan tauhid atau akidah insya Allah sama, hanya beberapa berbeda, sehingga dari tauhid itu muncul perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, ijtihadiyah, dan itu dipertajam oleh mereka. Wa bayani bidai dhuhuril bidai wa intisyariha fi ardi Jawa, menjelaskan kapan mulai muncul gerakan-gerakan seperti itu, gerakan bid'ah yang mengatasnamakan, kalau sampai dulu belajar atau mengatasnamakan pemurnian Islam, purifikasi Islam, nyerang orang yang biasa ziarah kubur, sesajen yang barusan juga viral gara-gara nendang sesajen itu. Kalau persoalan itu teman-teman atau saya kadang-kadang ngobrol, gimana itu orang yang kadang buang makanan ya, terus ditaruh atau kembang di mana, di jalan pertigaan atau di desa-desa itu, di tempat-tempat tertentu, ngasih makanan di situ. Niat dia aja lah ngasih makan makhluknya Allah yang lain, seperti bilis, kecoa itu kan. Loh, itu kan butuh makan juga gitu. Niat dia aja itu. Loh, kok bisa seperti itu? Gini, saya ada cerita, ya Abdul Latif ini punya kebiasaan begini. Jadi beliau itu punya kebiasaan setiap hari itu ngasih gula di mana, di pojokan rumahnya, dikasih gula. Anaknya tanya, "Abah ini kok tidak buang-buang gula, takut ditaruh situ terus? Kok taruh situ, apa maksudnya, apa kok naruh gula di pojokan rumah, kemudian ya menurut putranya ini idoa, yaitu nyanyiakan. Ternyata setiap hari semut itu berkeliling di situ. Jadi awalnya semut itu berkeliling di situ, dikasih gula sama Kiai Antim tadi, Kiai Abdul Latif. Terus
Jadi sodako itu tidak kepada model kita ini, kayak sampean ke saya, model makhluknya Allah yang suka ngopi, bukan. Jadi juga kepada makhluknya Allah yang lain, salah satunya semut, kecoa. Anggap saja orang sajen itu ya sodako lah pada kecoa, apa terus sebangsanya itu kecoa wala alihin. Jadi tidak masalah, di hati itu tidak ada masalah. Itu akhirnya beliau menjadi sebab beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh kalau di kitab Jami'u Karomatil Auliya itu cerita-cerita menarik para walinya Allah yang menurut orang itu remeh tapi ditekuni oleh mereka semua. Ini kan sesungguhnya dalil, tapi persoalannya kan mereka itu inginnya itu beribadah, kehidupan ini berdalil dengan dalil normatif. Biasanya orang yang berdalil normatif ini tak ubahnya kayak fatwa, kayak mufti. Jadi tidak arif, tidak tahu hakikat hidup. Kalau kemudian sedikit-sedikit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, dalil terus. Makanya nyon sepora umpamanya ketika ribut-ribut MUI, akhirnya orang flashback lagi melihat komentar-komentar para ulama, salah satunya Gus Mus, kemudian Gus Dur tentang MUI. Sampai Gus Dur itu ngomong umpamanya MUI itu isinya orang bodoh-bodoh semua, taunya hanya fatwa, tidak tahu kehidupan. Jadi hidup itu tidak sekedar hanya dalil. Sesungguhnya hidup ini sudah dalil. Saya minum teh, saya minum kopi, oh berarti dalil bahwa saya senang kopi dan teh, gitu saja. Kan tidak usah mana dalilnya minum kopi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah gitu. Akhirnya arif, orang-orang seperti Gus Mus, Gus Dur itu lebih arif karena tidak terjebak pada dalil normatif gitu loh. Ya sudah, orang mau sholat begitu. Jadi kalau dalil normatif itu MUI akhirnya terjebak seperti itu. Kira-kira seperti itu. Wa bayani anwa'il mubtadi'in, ban jelas lagi macam-macam orang se agawe bid'ah al maujudina se wujud kabi fi hadaz zamani, dalam keadinto zaman. Ini sudah terjadi. Maka kita harus waspada. Qad kana ongku bodoh. Jadi dibahasakan bahasa itu luar biasa. Qad kana, dulu itu memang betul terjadi, bukan kana muslim. Qad kana artinya sudah terjadi betul. Muslimu aktoril jawiyah, basara orang muslim dalam banyak-banyak daerah al jawiyati sebangsa Jawa, fil azmani dalam banyak-banyak zaman, asalifati se dimin atau lebet, al kholiyati se lebet pada salifah itu yang terdahulu, al kholiyati se lebet, muttafiqil arai, maneka cocok atau sepakat, cocok mutafik itu cocok atau sepakat banyak-banyak pendapat wal madhabi ban madhab wa mutahidil makhodi ban satu atau tunggal dalam kenengana ngalak, wal masyrobi ban kenengana yang nginum itu maksudnya ngalak dalil, menimbah ilmu, menimbah sumber masyrob itu. Fakulluhum maka dening sedejana muslimu aktoril jawiyah fil fikih dalam fikih ala madhabi an-nafisi, paneka netepi madhab an-nafisi se indah, se bagus, madhabil imami Muhammad ibn Idris, rupana madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa fi usuluddin, benih dalam masalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip agama yaitu akidah, ala madhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, atas madhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawufi, benih dalam tasawuf, ala madhabil Imam Al-Ghazali, dalam madhab atas madhab Imam Ghazali.
wal imam Abi Hasan Asyadili wal imam Abu Hasan Asyadili muga-muga ngeridani Allah basir Allah anhum kabi ajmaina sedajana. Jadi ini jelas, ini potretannya Mbah Hasim, artinya beliau punya pengalaman ketika keliling-keliling mondok di beberapa tempat di Pulau Jawa sebelum ke timur tengah ke Arab itu sudah punya gambaran. Jadi ketika Kiai Ahmad Dahlan atau Kiai Darwis yang menjadi pendiri Muhammadiyah itu berangkat dulu atau mendirikan Muhammadiyah dulu sekitar tahun berapa kalau Muhammadiyah itu 1912 ya 1912 itu artinya kan lebih dulu siapa Muhammadiyah daripada NU yang 1926 itu sekitar berapa tahun itu 14 ya 14 tahunnya terpaut 14 tahun itu Mbah Hasyim Asy'ari sesungguhnya sudah punya potret. Kalau ada bahasanya salah satu kiai begini, karena dua-duanya ini kan satu guru kemudian akrab lah, saling mengenal, akrab banget. Kira-kira kalau dibahasakan pertemanan, perkoncoan ini, saya ini mau mendirikan organisasi. Piye awakmu? Gimana awakmu? Gimana kamu? Itu pamit, kira-kira pamit begitu. Kamu gak gabung atau gak itu mesti tawari, gak gawe organisasi tak kumpulan. Karena memang belum tertarik. Satu. Nomor dua, tradisi santri kalau tidak disuruh kiai dan kalau tidak direstui kiai tidak mau. Begitu. Yang kita ambil garis bawah di situ. Dan Mbah Hasyim sudah punya gambaran-gambaran dengan nulis ini. Itu keberuntungan kenapa NU lahir di akhir daripada Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah muncul seperti itu, Mbah Hasyim malah punya potret, gerakan-gerakan seperti itu. Siapa yang diikuti? Pemikirannya siapa yang diikuti? Umpamanya kalau Mbah Hasyim ngomong, pikirannya sopo, gerakannya sopo sing digawa Ahmad Dahlan ini. Tapi tidak ada persoalan secara beberapa hal, tidak ada persoalan. Sekali lagi bukan Mbah Hasyim tidak peka terhadap kondisi, tetapi salah satunya adalah beliau sudah sebagai santri, yaitu tadi kalau tidak disuruh, tidak diridhoi, ya tidak bisa, tidak mau kalau santri begitu. Kira-kira begitu. Bagaimana saya mau buat sesuatu, pastikan saya karena santri ya pamit ke orang tua dan guru. Pamit orang tua dan guru, kemudian kalau diiyakan jalan, kalau tidak iyakan ya sudah tidak maksa. Dan santri itu tidak boleh maksa. Kalau umpamanya pendapatnya guru, hasil istikharahnya guru itu terus cong, tidak usah cong, tak bagus, ambu, cek terus lagi, terus lagi, ya tak bagus. Dan hebatnya ya buktinya sekarang Mbah Hasyim disuruh dan diridhoi, yang nyuruh orang sekelas Syekhuna Halil, beres, pasti ikut menjaga dan yang merestui gitu. Kalau tidak disuruh ya seperti ini, meskipun lahir duluan Ahmadiyah, meskipun lahir duluan. Artinya kalau logika, orang yang lahir duluan itu pasti punya pangsa pasar lebih dulu. Kalau dalam ilmu marketing itu ya, punya pangsa. Saya datang akhir ini kan kesulitan nyari pangsa pasar mestinya, karena bekalnya Mbah Hasyim seperti itu. Dia punya potret, gerakannya teman saya itu kayak gini, dituangkanlah di sebuah tulisan ini akhirnya. Kira-kira seperti itulah. Kalau kita memahami kenapa NU kok lahir belakangan, padahal
sama-sama gurunya satu, kemana-mana berdua, hanya terpaut 2 tahun ya usianya, kira-kira terpaut 2 tahun usianya Mbah Hasyim sama Mbah Yai Ahmad Dahlan itu. Nah, apa saja yang muncul pada waktu itu ketika ditulis oleh Mbah Hasyim?